wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alladhi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, majlis subuh rahimakumullah. Subuh hari ini kita insyaallah akan lanjutkan kembali kajian hadis yang ke-36 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, masih tentang jawami'ul khair, simpul-simpul kebaikan. Yang keempat, yang terakhir, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kita petik dari bahagian terakhir hadis tersebut, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat amalnya, sabda Nabi, barang siapa yang lambat amalnya, lam yusri bihi nasabuh, tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Nah, artinya barang siapa yang dalam hidup ini lemah amalnya, maka di akhirat nanti nasabnya tidak akan bisa menguatkan dia, tidak bisa dibantu oleh keturunannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ketakwaan dan amal solih, at-taqwa wal amalus solih, ketakwaan dan amal solih itu tariqul wusuli ila Allah azza wa jalla, adalah satu-satunya jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada istilah ordal, ya, tidak ada istilah orang dalam. Di akhirat itu tidak ada istilah orang dalam. Jadi jangan berharap bahwa saya ini adalah keturunan ini, di dalam darah saya ini mengalir darah wali, umpama kakek-kakek moyang saya dulu itu wali, bahkan Nabi sekalipun. Jadi at-taqwa wal amalus shalih tariqul wusuli ila Allah azza wa jalla. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa satu-satunya jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan bertakwa, beramal saleh. Laqad qarrara al-islamu wahdatal insaniyah. Jadi manusia di hadapan Allah itu sama. Sama maksudnya min haisul khilqah, dari asal kejadian. Di kullukum min Adam, kalian semua ini berasal dari Adam, alaihi salam. Wa Adamu min turabin, sedangkan Adam ini diciptakan dari tanah liat, at-turab, tanah liat. Jadi fal jami'u makhluquna min nafsin wahidah. Jadi semua manusia itu asalnya dari satu orang, yaitu Adam alaihissalam. Jadi wala farqa baina abyadha wa aswad,
tidak ada perbedaan ya, antara yang berkulit putih, yang berkulit hitam. Bukan berarti kalau kulit kita putih maka kita lebih baik daripada yang kulitnya berwarna. Wala fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin. Juga tidak ada kelebihan, tidak ada keutamaan bagi orang Arab terhadap orang yang bukan Arab. Jadi maksudnya bangsa kita ini bangsanya dinisbatkan kemana? Apakah kita bangsa Arab atau bangsa selain Arab? Ini juga bukan sesuatu yang bisa dijadikan standar untuk kemudian kita bersikap rasis kepada bangsa yang lain. Nah, sebagaimana terjadi di sepanjang sejarah bahwa ada manusia atau ada bangsa yang merasa lebih superior dibandingkan dengan manusia lain, dibandingkan dengan bangsa yang lain, sehingga kemudian mereka datang untuk menjajah, mengeksploitasi, memperbudak. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa ras mereka ini lebih baik dibandingkan dengan ras bangsa yang lain itu. Nah, kita tahu seperti Perang Dunia Kedua, nah, ini kan disebabkan karena bangsa Jerman pada waktu itu, Adolf Hitler itu merasa bahwa ras Arya lebih adalah ras yang paling mulia, sehingga berhak untuk katakanlah menjajah bangsa-bangsa yang lain atau ras-ras yang lain. Dan sampai hari ini kita tahu di Afrika Selatan khususnya, nah, ini namanya ada apartheid. Jadi sampai sekarang ini pemukiman orang-orang yang berkulit putih dengan orang-orang yang berkulit hitam itu tidak bisa dicampur di Afrika Selatan. Sampai hari ini itu masih terasa sikap rasis. Kenapa? Karena berdasarkan warna kulit. Nah, berdasarkan warna kulit. Ini kalau di Eropa, negara-negara Eropa, negara-negara Amerika yang baru belakangan ini, katakanlah beberapa dekade terakhir ini menggaungkan apa yang disebut dengan kesetaraan dalam kemanusiaan. Dulu kalau kita jalan-jalan di Inggris tahun-tahun 40-an, tahun-tahun 30-an, ya kita bisa lihat bisnya orang yang berkulit hitam dengan berkulit putih itu beda. Bahkan ada jalan-jalan yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berkulit putih, tidak bisa oleh orang-orang yang berkulit hitam. Itu sudah modern, masih seperti itu sampai hari ini juga masih. Nah, sedangkan Islam sejak awal kemunculannya itu, ini sudah menggaungkan bahwa bukan asal usul bangsamu, bukan asal usul nenek moyangmu, bukan warna darahmu. Nah, itu tidak penting semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menolong kalian di sisi Allah itu adalah kadar ketakwaan dan amal soleh. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas." Jadi wahai sekalian manusia. Ini panggilannya kepada seluruh manusia, bangsa manusia. Ittaqu rabbakum. Ya, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari diri yang satu.
yaitu Adam. Wa khalaqa, lalu Allah kemudian menciptakan minha, dari Adam itu, dari diri yang satu dari Adam itu Allah ciptakan zaujaha, pasangannya. Nah, yaitu Hawa. Jadi pertama itu satu orang, kemudian dari Adam diciptakan pasangannya yaitu zaujaha, Hawa itu. Kemudian wabatha minhuma, dari keduanya lah Allah kemudian memperkembangbiakkan, ya, rijalan katsiran wa nisaa, laki-laki dan perempuan yang banyak. Hari ini penduduk bumi ini tidak kurang dari 8 miliar jiwa manusia hari ini. Belum dihitung yang sudah mati, lebih banyak lagi. Ya, tapi sebanyak itu asal usulnya cuma satu, yaitu dari Adam. Ya, dari Adam. Kemudian dari Adam diciptakan pasangannya, kemudian dari pasangan inilah kemudian berkembang biak, menyebar sampai memenuhi permukaan bumi ini. Begitu banyak. Dan wa kanatil adalatul ilahiyah fil Islam, adalah keadilan Allah dalam Islam. Keadilan Allah dalam Islam itu haitsu ja'alat tafadul bainan nas, ketika Allah menjadikan ukuran kemuliaan seseorang bil amalis salih, dengan amal salih. Wa tariqal qurbi minallah, dan jalan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu taqwahu, dengan bertakwa kepada Allah, dunan nazari, tanpa memandang, ila manin hadar minhum minal aba, keturunan siapa dia, siapa nenek moyangnya. Itu Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan itu sebagai ukuran. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian dulu itu min dzakari wa untha, dari satu laki-laki dan satu perempuan. Jadi ini satu laki-laki dan satu perempuan. Ini digariskan bahwa jenis kelamin itu hanya dua, ada laki-laki dan ada perempuan. Tidak ada lagi gender selain laki-laki dan perempuan. Sekarang ini kan ada penyakit manusia modern yang berkembang, ya, terutama di negara barat, di Eropa, tapi juga sudah masuk ke Asia, termasuk ke negeri kita ini. Ada manusia ini yang bingung dia, saya ini laki-laki atau perempuan, bingung. Namanya LGBT, ya, tidak jelas. Bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan, tergantung situasi dan kondisi. Ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari dinubuatkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari satu laki-laki dan satu perempuan ini, waja'alnakum syu'uba, ya, kami jadikan kalian bersuku-suku. Masya Allah, terutama kita di Indonesia ini ada ratusan suku, wa qabail, dan berbangsa-bangsa. Li ta'arufu, apa tujuannya? Li ta'arufu, agar kalian saling mengenal, kalian saling menghargai, ya. Tapi catat satu hal yang paten adalah inna akramakum, dari suku-suku, dari bangsa-bangsa ini, ketahuilah bahwa yang paling mulia indallahi, di sisi Allah, di standar kemuliaan kita di sisi Allah itu atqakum, adalah siapa di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan
sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini memperoleh kedudukan yang mulia bukan karena nasabnya, akan tetapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa bangsa Arab ini adalah bangsa yang sangat menjaga dan memelihara catatan nasab mereka. Jadi mulai dari bapaknya, kakeknya, buyutnya, sampai keturunan tercatat semua. Tercatat. Ya, kenapa? Karena memang mereka ini menjadikan standar kemuliaannya. Makanya sebenarnya disebutkan dalam kitab-kitab sejarah itu salah satu faktor yang membuat mereka menolak Islam itu karena mereka tidak menerima kalau antara majikan dan budak ini sama. Kita ini katanya menjadi tuan karena kita punya budak. Lalu kemudian datang Islam yang mengatakan bahwa tidak ada beda antara kalian di hadapan Allah. Majikan, tuan dengan budak ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka tidak terima. Tidak bisa terima itu. Kenapa? Karena itu tadi. Ya, mereka begitu katakanlah memberikan tempat yang besar terhadap kebangsawanan. Ya, kalau orang Jawa bilang itu ada bibit, ada bobot, ada bebet. Ya. Ningrat gitu. Nah, ini bahaya kalau sampai kemudian budak itu sama kedudukannya dengan majikan. Nah, itu salah satu penyebab mereka menolak. Tapi kalau kita perhatikan dalam sejarah ini, hadirin Allah Subhanahu wa taala, Bilal bin Rabah ini muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berkulit hitam. Budak statusnya. Tapi kresek-kresek sandalnya ini, langkah-langkah kakinya ini sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengar ada di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang Afrika, orang Ethiopia. Ya, Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi, namanya Suhaib, orang Romawi. Ya, ini ada ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan tentang pengorbanannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yashri nafsah ibtigha'a mardhatillah. Disebutkan ketika beliau hendak berhijrah dari Makkah ke Madinah, ini dihadang oleh orang-orang Quraisy. Kemudian dia mengatakan, kalau kalian melepaskan saya ke Madinah, maka silahkan ambil semua aset saya yang ada di Mekah. Jadi ini banyak hartanya. Dia berikan semua hartanya hanya untuk bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ada juga Salman Al Farisi. Ini orang Persia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan tentang beliau ini bahwa seandainya iman itu ada di bulan. Seandainya iman itu ada di bulan, maka orang seperti Salman ini pasti akan mencapai bulan untuk mencari iman. Itu gambaran. Bagaimana orang-orang mereka ini bukan keturunan bangsawan, bukan bangsa Arab. Akan tetapi mereka memperoleh kedudukan yang mulia. Kenapa? Karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanding terbalik dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka ini orang-orang yang berdarah ningrat, kelas atas. Bahkan masih keluarga dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini paling tinggi derajat kebangsawannya, tapi mereka ingkar. Mereka memusuhi
baginda Nabi, menyakiti baginda Nabi, memusuhi Islam, memprovokasi orang-orang untuk kemudian memusuhi Islam. Nah, sehingga kemudian belumlah kiamat ini Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan bahwa mereka ini akan bertempat di dalam neraka dan nasab mereka tidak bisa menolong. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, kalau kita lihat 6 orang pakar-pakar hadis, ya, jadi pemilik kitab-kitab hadis yang sahih, tidak ada yang orang Arab. Ya, Imam Bukhari, beliau nenek moyangnya ini orang Persia. Nah, beliau sendiri di Bukhara. Bukhara itu satu kota di Uzbekistan hari ini, Asia Tengah. Ya, Imam Muslim ini orang Naisabur. Imam Abu Dawud orang Sijistan, Turkmenistan hari ini. Imam At-Tirmizi juga orang Uzbekistan. Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasai, tidak ada orang Arab. Ya, tidak ada pakar-pakar hadis. Ya, begitu juga kalau kita lihat panglima-panglima besar, ya, yang dengan mereka ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan cahaya Islam ke berbagai penjuru dunia. Ini semua bukan orang Arab. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi, orang yang membebaskan Palestina pertama kali dari orang-orang Salibis, ini orang Kurdistan, ya, antara Irak dengan Turki sekarang. Orang-orang Kurdi, orang Kurdi. Muhammad Al-Fatih ini orang Turki. Ya. Ada juga penguasa Mongol yang pertama kali masuk Islam, namanya Barkakan. Ini orang Mongol. Saifuddin Qutus, ini orang Mesir. Ya. Tapi mereka ini ya istilahnya sejarah mencatat. Jadi bukan karena nasabnya, bukan karena bangsanya mereka ini kemudian mendapatkan kemuliaan, akan tetapi karena ketakwaan dan amal solihnya. Nah, sehingga hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ingin mengingatkan kembali satu sejarah, ya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Islam, menyampaikan dakwah ini, maka objek yang pertama adalah ashiratakal aqrabin, ya, keluarga dekatmu dulu, ya, sukumu, kabilahmu. Nah, kita tahu bahwa baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia yang hatinya, ya, dipenuhi oleh kasih sayang sehingga tidak tersisa bahkan 1 inci, 1 senti tempat di dalam hati Nabi ini untuk kebencian. Tidak ada. Apalagi kepada keluarga beliau. Tapi coba kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk menyampaikan dakwah ini, maka yang pertama kali beliau panggil itu adalah keluarga-keluarga dekatnya. Nah, beliau naik di atas bukit Sofa, wa yunadi, lalu kemudian menyeru, berteriak, ya ma'syar Quraisy, ya, wahai orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum, selamatkan diri kalian. Ya, la agni ankum minallahi syai'an, sesungguhnya saya ini tidak berguna bagi kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena kalian ini pamannya Nabi, jangan karena kalian ini sepupunya Nabi, bahkan jangan karena kalian ini adalah anaknya Nabi, lalu kemudian kalian berperilaku semaunya, seenaknya. Nabi mengatakan, sesungguhnya aku ini la agni ankum minallahi syai'an, aku ini tidak berguna bagi kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, ya, wahai Abbas paman Nabi, putra Abdul Muttalib, la agni anka minallahi syai'an, saya ini tidak berguna bagimu di sisi Allah. Ya Sofia, wahai Sofia, ammata Rasulillah, bibi Rasulullah, la agni anka minallahi syai'an, saya ini tidak berguna bagi kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kemudian
Nabi mengatakan, ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah putri Muhammad, salini ma syi'ti min mali, mintalah apa yang kamu inginkan dari hartaku. La agni anki minallahi syai'an, tetapi ingat satu hal, kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya ini tidak berguna bagimu. Saya tidak bisa menolong kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan ada sahabat itu yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ya doakan saya, apa? Saya ingin bersama-sama dengan Anda di surga. Maka Nabi kemudian mengatakan, iya, kamu saya doakan, tapi bantu saya perbanyak sujud. Kamu harus sholat, ya, kamu harus sholat. Gitu. Jadi doa saja itu tidak bisa, kamu harus sholat. Ya, itu disebutkan di dalam hadis-hadis yang bukan berarti bahwa mencintai tanah air, ya, mencintai asal usul keturunan kita ini sesuatu yang terlarang. Ya, disebutkan bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali ketika di Madinah mengingat kota Makkah, maka meleleh air mata beliau menangis. Beliau mengatakan, wahai Makkah, sesungguhnya engkau adalah bumi kelahiranku, sesungguhnya hatiku ini ada cinta yang dalam kepadamu. Andailah bukan karena kaumku mengusirku dari situ, maka sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan Makkah. Jadi mencintai bangsa kita, memperhatikan atau menjaga muruah kehormatan nenek-nenek moyang kita, apatah lagi kalau itu adalah orang-orang terhormat. Itu adalah merupakan bahagian daripada muruah, menjaga harga diri dan kehormatan. Itu sesuatu yang terpuji. Akan tetapi, seseorang yang kemudian percaya bahwa dia lebih baik, dia lebih mulia daripada orang lain karena nasabnya, karena asal usulnya, karena sukunya, karena bangsanya, maka itu adalah orang yang sudah melampaui batas. Kita mencintai bangsa kita, mencintai asal usul kita untuk menjaga kehormatan diri. Akan tetapi jangan kemudian karena asal usul itu atau karena bangsa kita ini lalu kemudian kita merasa lebih baik daripada orang lain. Ini tercela. Ini adalah tradisi jahiliyah yang harus dihapuskan. Jadi terakhir Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun, fa idza nufikha fis-sur, dan apabila sangkakala kiamat telah ditiupkan, fala ansaba bainahum yauma idzin, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka. Tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka. Yauma taqatta'at minhumul asbab. Jadi semua hubungan-hubungan, relasi-relasi yang terjalin di dunia ini semuanya akan terputus kecuali satu tali, yaitu tali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah simpul-simpul kebaikan yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang ke-36 ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita kaji subuh hari ini bermanfaat bagi kita sekalian, seraya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan atau melimpahkan kepada kita berkah-berkah majelis. Kita akhiri dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.